Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumus sabt 2 November 2024 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari fi Kitabil Ilm. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis yang sebelumnya. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Hadatsana Sa'id bin Ufair, hadatsana Ibnu Wahab, an Yunus bin Shihab, qala sami'tu Humayd qala Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa inna ma naqasimun wallahu yu'ti wa la yazala hadhihi ummah qalimatan ala amrillah la yadurruhum akhwafahum hatta ya'ti amrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Shihab qala Humayd bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti wa la tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Bismillah. Al-babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Shihab qala Humayd bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa inna ma naqasimun wallahu yu'ti wa la tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Haddatsana Sa'id bin Ufair haddatsana Ibnu Wahab qala an Yunus an Ibnu Shihab qala Humayd bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti wa la tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan qala li Ibnu Najih an Mujahid qala sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah falam asma'hu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa haditsan wahidan. Qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'utiya bijummarin faqala inna minasyajari syajaratan mithluha kamathalil muslim Fa'aratu an aqula hiya nakhlah.
fa idza ana asgharul qaum fasaqattu qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya an-nakhlah. Al-Imam Al-Bukhari bawaba fi hadzal kitab al-fahmu fil hadis, faham kepada hadis yang dia riwayatkan. Maka makna dari al-faham barakallahu fikum di lugatil arabiyah, al-fahmu ay ma'rifatu syai'. Makna faham adalah mengetahui dari segala sesuatu. Disebutkan di Lisanul Mizan dan Mukhtar As-Sihah, fahmu syai' ay alimahu. Maka mengetahui sesuatu itulah al-faham. Adapun yang diinginkan di sini tentunya al-faham huna al-faham an al-hadis, memahami hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah di I'lam al-Muwaqqi'in, wal fiqhu akhas min al-faham wa huwa fahmu murad al-mutakallim min kalamihi wa hada qadrun zaidun ala mujarrad fahmu wada'il lafadz fil lughah. Maka memahami keadaan hadis dari segi istinbat al-fiqhiyah dan yang lainnya, maka dia adalah lebih baik daripada memahami dari segi pemahaman bahasa. Maka orang-orang yang menerima hadis di zaman dulu dari muhaddisin, bisa jadi dia memahami dari segi makna dan mengamalkannya dan mendakwahkan, dan bisa jadi dia hanya meriwayatkan saja dan tidak faham maknanya. Maka di dalam hadis yang terdahulu Abu Bakrah di saat Nabi berceramah di Hajjatil Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Maka apa di ujungnya Nabi mengatakan fal yubaligu syahid al-ghaib farubba hamilil fiqh ila man huwa a'lam minhu. Maka sampaikanlah yang hadir di sini kepada yang tidak hadir, apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka bisa jadi orang yang menyampaikan yang hadir di sini, menyampaikan hadis kepada orang yang tidak hadir yang berada di rumah, namun mereka yang berada di rumah lebih faqih, lebih faham kepada yang disampaikan. Fahimtum? Maka di sini makna dari bab yang dibuat oleh Al-Bukhari, bahwa sebagian dari muhaddisin atau para sahabat yang menerima hadis dari Nabi, maka dia memahami. Dan pemahaman seseorang kepada ilmu syar'i adalah kenikmatan yang besar. Sesuai dengan hadis yang antum hafal tadi dari Muawiyah, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Maka jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah memfahamkan dia kepada agama. Maka kefahaman kita kepada agama perkara yang sangat baik. Dan bahkan di zaman dulu ada kelompok sesat dinamakan Al-Khawarij. Maka mereka disifatkan oleh Nabi ahlul ibadah dan keluar dari agama itu dengan cepat dan membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka, menunjukkan mereka tidak faham. Maka di hadis disebutkan bahwa mereka orang-orang Al-Khawarij hudasa asnan, mereka umurnya kebanyakan masih muda. Yuhkiruna ibadatakum, maka mereka mengejek ibadah-ibadah kalian. Maksudnya mereka ahlul ibadah,
namun mereka membaca Al-Quran tidak faham Al-Quran. Maka disebutkan di hadis, yaqra'una al-Quran walam yablughu ala hanajirihim. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai Al-Quran itu bahkan kepada kerongkongan-kerongkongan mereka. Maksudnya lisannya membaca namun pemahaman tidak ada. Dan ini kalau kita rujuk kepada para Khawarij yang membunuh para sahabat dulu, maka mereka ahlul ibadah. Dan bahkan yang membunuh Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Muljam, dia qari'ul Quran. Dan bahkan di zaman now yang membunuh syekh kami, Syekh Abdurrahman Al-Mar'i rahimahullah, di markas Fius, dan dia yang mendirikan, dan sekarang diganti oleh saudaranya Abdullah yang sama-sama murid Syekh Mukbil dan sama-sama syekh. Maka Syekh Abdurrahman dibunuh dengan pembunuhan yang berencana. Sampai dihitung oleh mereka jam berapa syekh keluar dari rumah. Hanya untuk sekedar sholat, maka mereka menghitung berapa langkah. Seperti kita keluar dari rumah kita. Biasanya jam berapa setelah adzan, 15 menit, 10 menit. Kemudian berapa langkah. Maka di situ dia akan membantai. Dan itulah yang terjadi. Maka setelah syekh keluar untuk ke masjid, kemudian ditembak dan mereka lari dengan mobil. Dan alhamdulillah dikejar dan terjadi pengejaran. Namun Allah menginginkan mereka terguling-guling, celaka. Akhirnya dalam keadaan terluka diseret, dibawa keluar, dibawa ke penjara. Maka siapa yang tertangkap dan membunuh itu, dia adalah qari'ul Quran. Di YouTube masih ada qiraahnya, belum dihapus. Maka jika kamu mendengar qiraahnya sangat indah. Namun apa faedahnya menghafal Al-Quran, mendendangkan Al-Quran, kemudian mempunyai like dan subscribe yang banyak karena suaranya bagus. Namun membunuh seorang muslim. Padahal di Al-Quran telah banyak orang-orang yang membunuh muslim, maka dia akan masuk api neraka dan seterusnya. Maka mana amalan dan rasa takut dari apa yang dia baca dari Al-Quran? Tidak ada. Itulah tentang permasalahan faham. Maka sebagian manusia membaca ayat Al-Quran tidak faham. Dan sebagian manusia belajar nuntut ilmu bertahun-tahun dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, pengabdian 2 tahun, keluar ya begitu saja. Tidak ada menjadi ustadz, dan bahkan kebanyakan keluar futur seperti yang kita dengar. Dari pondok sudah bertahun-tahun, akhirnya kuliah di universitas tertentu. Ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Dan sekarang menjadi awam. Dan ada yang calon daftar jadi tentara ataupun polisi dari pondok pesantren. Alhasil dalam keadaan seperti ini tidak faham dari apa yang dia pelajari dari Al-Quran. Maka sekarang kita masuk kepada hadis. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali ibni Abdullah. Maka Ali ibni Abdullah di sini Al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, dan Ali ibni Abdullah Al-Madini di sini dia hidup di tabaqah yang ke-10. Maka dia dari gurunya Imam Al-Bukhari yang ma'ruf. Maka Ali ibn al-Madini dia seorang imam
ahli hadis dan ahli penyakit hadis. Maka dia adalah dokternya hadis. Maka Ali ibn al-Madini, dia al-Basri, al-Madini, dilakobi dengan Hayatul Wadi, ular derik padang pasir, yang sangat menakutkan, bukan karena tampangnya dan yang lainnya, jelas tidak. Tetapi dia sangat ditakuti ilmunya. Dan seperti itu para ulama ahlus sunnah di zamannya yang mempunyai ilmu, maka mereka sangat ditakuti. Siapa yang takut? Kelompok ahlul bid'ah, kelompok kaum muslimin yang memerangi sunnah. Maka mereka takut kepada kelompok ahlul bid'ah, karena kelompok ahlul bid'ah menjelaskan kepada ummah tentang kesalahan dan kehancuran akidah mereka. Dan tidak tanggung-tanggung dia ahlul hadis, dia dokternya hadis, dia jago ilal, jago penyakit hadis. Tidak ada duanya. Bahkan dulu Imam Al-Bukhari, antum ketahui bahwa Imam Al-Bukhari sangat cerdas, sangat hafal, kuat hafalannya. Di mana dia mendengar hadis di Irak wa kataba fi Khurasan. Dia jika mengambil ilmu di Irak tidak akan menulis dulu, merangkum dulu di catatannya, tetapi dia akan menulis nanti di Iran, ditampung di USB internal, bukan USB yang eksternal, tetapi USB internal. Setelah itu baru selesai dari periwayatan hadis, kemudian dia tulis di kitabnya. Maka itulah Imam Al-Bukhari. Dia mempunyai guru sekitar ribuan, 1000 lebih kurang. Maka dari guru-gurunya kebanyakan Imam Al-Bukhari lebih pandai dari gurunya. Lalu kenapa meriwayatkan? Karena riwayah. Guru-gurunya ini mempunyai hadis-hadis yang mana hafalannya dan kepahaman kepada hadis itu masih di bawah Imam Al-Bukhari. Bahkan antum tahu di riwayat Ismail ibnu Abi Uwais an Malik. Maka bagaimana Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail yang dia dhaif? Maka kesimpulannya dari guru-guru Imam Al-Bukhari ada yang dhaif dan hasan dan lebih bawah derajatnya dibanding dirinya. Namun dikarenakan periwayatan dia mengambil ilmunya. Namun di saat dia duduk dengan Ali ibn al-Madini, maka dia merasakan ketar-ketir. Maka dia merasa kecil ilmunya. Baru kali ini katanya. Maka dia mengatakan, mastasghartu min syaikhi illa min hayatil wadi. Maka aku tidak merasakan kecut dan takut dari guruku yang aku ambil ilmunya, kecuali di saat aku duduk dengan the rattlesnake snake, ular derik padang pasir yang menakutkan ini. Ilmunya sangat luas, mengetahui penyakit-penyakit hadis. Ini hadisnya dhaif di sanadnya demikian. Ini hadisnya yang benar, ini hadisnya yang mu'al, ini hadis yang tambahan ini benar, ini yang tambahannya salah dan seterusnya. Maka inilah keutamaan dari Ali ibn al-Madini. Dan dia adalah seorang imam hafidh di zamannya. Maka Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, alima fin nas fi ma'rifatil hadits wal ilal. Maka dia seorang ahlul hadits, khusus mengajari manusia dalam pemahaman hadis dan penyakit hadis. Berkata Abu Daud As-Sijistani, a'lam bi ikhtilafil hadis min Ahmad. Dan bahkan dia lebih mengetahui permasalahan khilaf hadis daripada Imam Ahmad. Dari segi penyakit-penyakit hadis, maka dia number 1 in the world, di dunia ini. Dan begitulah ucapan para ulama
Seperti Ad-Daruqutni minal hufadz. Kata Ad-Daruqutni, dia dari imam-imam yang hafidh. Dan dulu Sufyan ibnu Uyainah, yang mana dia di Tabaqah yang ke-8, termasuk dari gurunya Imam Ali ibn al-Madini. Karena Ali ibn al-Madini di Tabaqah yang ke-10. Maka Sufyan ibnu Uyainah masih termasuk itba'ut tabi'in. Maka dia pada hakikatnya adalah gurunya Ali ibn al-Madini. Apa yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah? Laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Ambil dan tulis ucapan ini dengan tinta emasmu, wahai para penuntut ilmu, agar kelak kalian menjadi ustadz, menjadi pengajar yang tawadhu, yang tidak arogan, tidak sombong. Siapa saya? Semua masyayikh di tangan saya. Semua. Saya marja, saya rujukan salafi di Indonesia, misalnya. Sufyan ibnu Uyainah gurunya dari imam ular derik yang mengerikan ini. Namun di saat ditanya, bagaimana kamu dengan muridmu Ali ibn al-Madini? Dia katakan, laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar. Maka dia datang kepadaku untuk belajar. Ali ibn al-Madini datang ke Madinah untuk belajar kepada Sufyan ibnu Uyainah di Mekah. Maka datang ke Mekah belajar dengan Sufyan ibnu Uyainah. Apa kata ibnu Uyainah? Laqad kuntu ata'allamu minhu aktsar mimma yata'allamu minni. Namun dia datang kepadaku untuk menuntut ilmu kepadaku, pada hakikatnya aku yang paling banyak bermanfaat daripada dia mengambil ilmu dariku. Lihat bagaimana tawaduknya Sufyan ibnu Uyainah. Kalau yang berbicara seperti ini adalah orang-orang yang tidak dikenal, bisa jadi. Namun dia imam di zamannya. Sufyan ibnu Uyainah. Di saat datang Ali ibn al-Madini dan ditanya, bagaimana muridmu Ali ibn al-Madini? Bukannya dia katakan, muridku tadinya tidak paham sesuatu, sekarang paham karena aku yang mengajarinya. Tidak. Apa yang dia katakan? Laqad kuntu ata'allamu minhu aktsaru mimma yata'allamu minni. Maka muridku itu, dia datang menuntut ilmu jauh dari Basrah ke Makkah. Justru malah aku yang banyak mengambil faidah darinya, dan dia datang ke sini mengambil dariku sedikit dan aku lebih banyak mengambil darinya. Ada ustadz seperti itu berbicara. Maka yang berbicara bukan sembarang ustadz, tetapi Imam Ibnu Uyainah. Jadikanlah kalian seperti itu. Maka kalian dengan murid-murid kalian, jangan murid-murid kalian itu kalian anggap seperti orang-orang yang maaf, bodoh. Orang-orang yang kita peras tiap bulan, ayo mana SPP, mana. Lulus, nggak lulus, ujiannya jeblok, demikian dan demikian, terserah. Tidak. Kalian di sini bagaikan teman kita, kongsi kita untuk menuntut ilmu. Saling memberikan faidah. Dan itu yang dilaksanakan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i tidak menjadikan kita para murid ini seperti di kebanyakan pondok-pondok yang lain. Mereka seperti butuh kepada kita, butuh ijazah dan membayar tiap bulan SPP dan sebagainya, pengen naik kelas dan seterusnya. Dan ada perkara-perkara yang berhubungan dengan kenakalan dan seterusnya ditutupi. Maka di sini tidak. Syekh kami bagaikan orang tua kepada anaknya. Maka dia sama-sama menuntut ilmu bersama. Karena pada hakikatnya itulah guru dengan murid. Sama-sama berkongsi dan bersimbiosis mutualisme. Bahkan jika tidak ada murid, guru ini tidak bermanfaat di sisi Allah. Kenapa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajari Al-Quran. Dijadikan simbiosis mutualisme pengajar yang mentransfer ilmu dengan orang yang belajar yang meraup ataupun mengabsorpsi ilmu, menyerap ilmu. Maka keduanya dijadikan oleh Nabi khairukum, sebaik-baik kaum muslimin. Maka jika kita ingin menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin, pertama duduk di majelis ilmu seperti kita sekarang. Pengajar sebaik-baiknya kaum muslimin dan yang belajar menuntut ilmu sebaik-baiknya kaum muslimin. Maka terjadi halaqah majelis ilmu karena ada santri dan murid. Maka jika santri tidak mempunyai guru, apakah akan dia duduk di majelis? Mungkin tidak sabar setelah selesai sholat, karena tidak ada ini sholat selesai, tidak ada di masjid ini pelajaran-pelajaran, ya sudah. Tasbih, tahmid, takbir selesai, pulang. Seperti di masjid-masjid awam. Dan begitu pun mudarris, jika tidak ada murid, maka dia setelah selesai sholat menjadi imam, didapati yang ikut hanya bapak-bapak tua, yang jompo, yang mungkin dibuka kajian tidak akan paham, maka akhirnya dia pun pulang ke rumahnya. Maka tidak ada majelis seperti ini kecuali adanya pengajar dan adanya murid. Sehingga dari simbiosis mutualisme ini menyebutkan kata Nabi khairukum, sebaik-baiknya kalian. Maka kita menjadikan murid-murid kita itu bukan sebagai serangga ataupun sebagai tebu diperas tiap bulan, mana fulus bayar, kemudian naik kelas, mana uang administrasi bayar, dan seterusnya. Maka kita menjadikan murid-murid kita bagaikan anak-anak kita. Kita mendidiknya karena Allah. Maka di sini Imam Sufyan ibnu Uyainah seperti itu kepada murid-muridnya. Maka di saat ditanya, bagaimana Ali ibnul Madini murid kamu? Maka dia mengatakan, seperti yang tadi kita sebutkan, aku lebih mengambil manfaat daripada dia mengambil daripada aku. Maka kami menginginkan kalian kelak jika menjadi pengajar, jadilah pengajar yang robbani. Niatkan kalian mengajar untuk Allah dan jadikanlah mereka partner kamu untuk menjadi orang-orang yang kuat Islamnya. Karena di hadis tadi, yang belajar dan yang mengajar, keduanya bergabung di masjid atau di tempat menuntut ilmu, menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin. Khairukum, sebaik-baiknya kalian. Maka antara guru dengan murid mempunyai hubungan yang sangat erat. Bukan permasalahan antara mereka hanya sekedar memberikan syahadah dan yang lainnya, tetapi memberikan ilmu dan saling menasehati dalam ketaatan dan menginginkan muridnya menjadi orang-orang yang baik kelak. Dan itu yang kami inginkan kepada kalian. Kenapa kami membangunkan kalian dan memukul kalian jika tidak bangun, dan jika terlambat datang kepada sholat dipukul, masbuk, dan juga hafalan kalian tidak baik pekan ini, banyak salahnya, dipukul 8 kali, ada yang 10 kali dipukul, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan kalian partner bagi kami, menjadi baik dengan kami. Bukan hanya sekedar diperas uangnya tiap bulan bayar dan seterusnya. Mau ujiannya jeblok 4,5 semuanya, ataupun 5 katrol 5,9 jadi 6, naik kelas dan seterusnya. Bukan hanya itu. Dan bahkan di sini semoga Allah mudahkan, kami menginginkan kalian benar-benar belajar dan kami menyiapkan dana untuk mengirim kalian ke Yaman.
setiap tahun akan kita kirim. Maka itulah yang kita inginkan dari kalian. Maka dari sekarang kalian berfikirlah dewasa. Bukan di sini membuang waktu, bukan di sini masih dalam keadaan malas-malas, tidak sholat malam dan tidak bangun dengan cepat. Allahul musta'an. Maka mulai dari sekarang dipahami, kita berhubungan sesama kita saling membantu dan saling melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Berkata Abdurrahman ibnu Mahdi atas Ali ibn al-Madini, a'lamun nas bi hadis Rasulillah. Tidak ada manusia yang lebih pandai dari hadis kecuali Ali ibn al-Madini. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, "Idza qadima alaina adhara sunnah wa idza dahaba ilal Basrah adhara atasayyu." Maka maknanya Ali ibn al-Madini jika datang ke daerahnya Yahya ibnu Ma'in, maka sunnah-sunnah itu akan hidup. Dan jika dia pergi, sunnah-sunnah pun redup dan akan dimasuki oleh orang-orang Asyiah. Maka menunjukkan bahwa Ali ibn al-Madini dengan ilmunya menghidupkan sunnah. Namun Ali ibn al-Madini seorang manusia. Dan Nabi telah bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh manusia itu tidak lekang dari dosa. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Pasti ada kesalahan. The human is not perfect, but the perfect is Allah. Maka manusia tidak ada yang sempurna, yang maha sempurna just Allah. He is the one and only. Maka Imam Ali ibn al-Madini yang sangat ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah dan sangat disegani dan disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in, jika datang ke tempat kami, ke Kufah, tersebar sunnah dengan kedatangannya. Jika dia pergi kembali kepada Syiah. Maka Ali ibn al-Madini yang agung, ilmu hadis, ilmu ilal, penyakit hadis, dan diakui oleh para ulama keilmuannya, namun tidak sempurna. Jatuh dari beberapa periwayatannya bukan karena ilmunya, tapi karena sikapnya terhadap fitnah di zamannya. Maka dia sezaman sama dengan Imam Ahmad. Dan apa di zaman Imam Ahmad fitnah? Fitnah khalqul Quran, fitnah imtihan, di mana kelompok ahlul bid'ah pada saat itu memproklamirkan bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dan kebetulan pemerintah terbawa dengan pemikiran dari sebagian kelompok ahlul bid'ah yang masuk kepada sultan. Maka dengan kekuatan sultan mereka mengumumkan manhaj kita semuanya harus Al-Quran adalah makhluk. Maka ulama-ulama yang tidak mau mengatakan seperti ini dipenjara, dipukul, didera, tidak boleh mengajar, pondok pesantrennya ditutup, seperti itu. Maka pada zaman itu semua ulama ahlu sunnah didatangi oleh pemerintah istilahnya di zaman now. Maka diberikan mihnah, ujian, ditanya satu-satu, Al-Quran makhluk atau kalamullah. Disinilah jatuhnya Ali ibn al-Madini. Meskipun tentunya di hatinya dia tidak mengatakan seperti itu, namun mauqifnya di sini mauqif yang tidak baik. Wallahu a'lam, dari sumber-sumber yang kita baca bahwa dia mengatakan seperti Al-Quran makhluk dan seterusnya. Maka banyak para ulama yang tidak mampu untuk didera, dipenjara dan sebagainya, maka dia masuk kepada perkara-perkara seperti ini. Dan ini menyebabkan orang-orang awam terfitnah.
karena imamnya mengatakan misalnya Al-Quran makhluk untuk keselamatan dirinya, maka oleh sebab itu banyak dari para ulama meriwayatkan, berkata Abu Zur'ah diantaranya, la yartabu fi sidqihi, maka tidak diragukan lagi tentang Ali Ibnul Madini dari keilmuannya dan kepercayaannya, namun turika riwayah anhu min ajlil mihnah. Maka sebelum terjadi mihnah, di zaman itu kejayaan Ali Ibnul Madini merebak. Namun di saat mulai fitnah khalqul Quran dan qadarullah dia berseberangan dengan Imam Ahmad tegar, dipenjara, dicambuk, bla bla bla, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, seperti yang kita pelajari di Lamiyah Syekhul Islam. Adapun sebagian para ulama tidak sabar, tidak mau dipenjara, tidak mau dipukuli. Maka akhirnya dia memberikan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh ahli sunnah, maka ditinggal hadisnya. Maka lihat bagaimana manusia tidak sempurna. Orang mencari hadis kepada Ali Ibnul Madini, dia dokter hadis. Kemudian di masa kejayaannya ada imtihan dari manhaj seperti ini dan dia jatuh, dohirnya dia berkata bukan seperti ucapan ahli sunnah untuk menyelamatkan diri, maka ilmu yang ada padanya yang tadinya bersinar mulai redup. Orang-orang sengaja tidak mau meriwayatkan darinya. Fahimtum? Maka inilah keadaan manusia. Maka kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah-fitnah. Maka telah datang hadis inna sa'ida liman junibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan itu di saat kalian dijauhkan dari fitnah. Dan dulu Imam Ahmad sebagai orang yang menegakkan permasalahan Al-Quran itu kalamullah, meskipun dipenjara dan didera dan dijauhkan dari murid-muridnya, tidak boleh mengajar tentunya, maka dia merasa sedih kepada ucapan Ali Ibnul Madini yang hidup sezamannya dan imam besar. Namun kenapa ucapannya seperti itu? Itu maksudnya. Maka disebutkan oleh para rawi tentang Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad lam yarwi anhu ba'dal mihnah. Bahwa dulu Imam Ahmad mengambil ilmu dan meriwayatkan dari Hayatul Wadi, dari ular derik, rattlesnake. Namun di saat fitnah khalqul Quran dan ucapannya tidak diharapkan, menyebabkan orang-orang awam mungkin terbawa kepada fitnah ini, maka lam yarwi anhu ba'dal mihnah. Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan hadis dari Ali Ibnul Madini meskipun dia dokter hadis. Karena pemahaman tadi. Wallahu alam, dia berbicara mungkin Al-Quran makhluk seperti mereka meskipun tidak di dalam hatinya. Karena pada zaman itu sangat menakutkan. Banyak para ulama mentadlis. Seperti di saat didatangi oleh tentara mereka dan langsung ditanya di pondoknya ataupun dibawa ke sultan, Al-Quran bagaimana pendapatmu? Maka dia sebagian mentadlis dengan jari. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil makhluk, sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Maksudnya tanganku ini makhluk, tapi Al-Quran kalamullah. Maka sampai seperti itu. Maka ada yang bisa ditipu, ada yang tidak bisa ditipu. Maka di saat mengatakan Al-Quran, Zabur, Taurat dengan tangannya, kemudian ada makhluk, maksudnya tanganku makhluk. Sampai seperti itu, ada yang diterima dan ada yang harus menjelaskan. Maka akhirnya Ali Ibnul Madini jatuh dan dia manusia yang tidak sempurna. Itulah kita manusia. Dan disebutkan oleh anaknya, hadatsa anhu tsumma amsaka an ismihi wa kana yaqul hadatsana rajul tsumma taraka haditsahu ba'da dzalik. Maka dulu kata anaknya Imam Ahmad yang mengetahui keadaan Imam Ahmad ba'dal fitnah, ay fitnah khalqul Quran,
huwa yarwi mazal an Ali walakin amsaka an ismihi. Dia tidak menyebut namanya. Disebutkan hadatsana rajul, telah meriwayatkan aku dari seseorang. Siapa? Kenapa enggak disebutkan namanya? Enggak usah, enggak pantas. Kalau aku sebutkan nanti orang semakin terbawa lagi dengan pemikirannya bahwa Al-Quran misalnya makhluk, meskipun tidak di dalam hatinya, takut. Al-Muhim, Imam Ahmad dulu meninggalkan riwayat Ali ibn al-Madini, namun setelah mihnah. Dan perkara seperti itu, alhamdulillah tidak lama, maka diketahui setelah itu bahwa dia bukan dari hatinya, dan alhamdulillah kembali manusia menerima hadis-hadisnya. Wallahu a'lam, itu yang ada di kitab tarikh. Kemudian hadatsana Sufyana. Siapa Sufyan di sini tadi? Tsauri atau Ibnu Uyainah? Jelas Ibnu Uyainah. Karena tadi kita sebutkan dia datang belajar ke Ibnu Uyainah, dan dari segi usia Ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8 dan Ali ibnul Madini di tabaqah yang ke-10, maka cocok. Adapun Sufyan Ats-Tsauri terlalu tinggi di tabaqah yang ke-7 dari Itba at-Tabi'in al-Kibar. Maka gurunya di sini Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Maka Sufyan Ibnu Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Kufi, dia asalnya dari Kufah. Kemudian menuntut ilmu dan tinggal di Makkah, dan dia lihat adalah Makkah tempat menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dan tempat untuk sholat di Masjid Al-Haram yang 10 kali ribu dari masjid-masjid yang lain. Maka dia bertahan di sana dan mengajari manusia, dan Allah berkahi. Maka akhirnya dia menjadi imam di Makkah. Maka dia imam, hujjah, faqih. Dan Sufyan Ibnu Uyainah hidup di tabaqah yang ke-8. Dan Ibnu Uyainah imam, dan ucapan-ucapan para ulama sangat banyak. Kita ringkas, terutama huwa asbatun nas fi Amr ibn Dinar. Dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, dan yang lainnya bahwa dia orang yang paling kuat dari Amr ibnu Dinar. Tidak ada murid dari Amr ibnu Dinar yang paling kuat kecuali Ibnu Uyainah. Bahkan Syu'bah kalah dari dia pada periwayatan Amr ibnu Dinar. Maka maaf kita tinggalkan, karena Sufyan Ibnu Uyainah juga ma'ruf dan kita mengejar waktu. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abi Najih. Maka dia Abdullah Ibnu Abi Najih Al-Makki. Maka di sini Imam Sufyan Ibnu Uyainah belajar di Makkah, di antaranya dengan Abdullah Ibnu Abi Najih. Dan Abdullah Ibnu Abi Najih hidup di tabaqah yang ke-6 dari kelompok tabi'i yang paling kecil. Dan Ibnu Abi Najih telah disikohkan oleh para ulama, seperti disikohkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, An-Nasai, dan juga berkata Abu Hatim Shalihul Hadis, dan berkata Imam Ahmad sikoh. Dan dikatakan oleh Al-Waqidi Muhammad ibnu Umar, kana thiqatun katsirul hadits. Dan disebutkan dulu dia mempunyai sedikit pemikiran al-qadar, namun zahirnya tidak benar ataupun sudah bertaubat. Maka inilah Abdullah Ibnu Abi Najih, dan dia banyak meriwayatkan dari Mujahid, terutama di ilmi tafsir. Seperti yang sering kita lewati di tafsir At-Tabari. An Ibni Abi Najih an Mujahid. An Ibni Abi Najih an Mujahid. Adapun Mujahid siapa dia? Maka Mujahid Ibnu Jabr, yang mana dia adalah maula Ibnu Abbas. Maka yang namanya maula dibebaskan nanti oleh Ibnu Abbas, maka nasab Ibnu Abbas datang kepada dia. Dan Ibnu Abbas siapa? Al-Qurashi.
dari sepupu Nabi, Al-Makhzumi. Maka asalnya dari mana Mujahid? Asalnya Barbari, the Barbarian. Berarti seperti Conan dong. Conan cuman cerita. Conan the Barbarian. Maka di sini dia Barbari, dan barbar adalah kelompok kabilah yang hidup di padang pasir yang sangat kuat. Dia sekarang di Libya. Maka Mujahid dari Afrika asalnya. Dan Mujahid ini datang dohirnya ke Madinah, kemudian dijadikan budak dan dibeli oleh Ibni Abbas dan dibebaskan menjadi muridnya. Dan dia termasuk dari orang yang paling kuat periwayatan dari Ibni Abbas. Mengambil ilmu tafsir, fikih, Al-Quran dari Ibnu Abbas. Bahkan berkata Mujahid, Aradtul Quran ala Ibni Abbas 30 marrah. Maka aku mentasmi Al-Quran kepada Ibnu Abbas dalam keadaan 30 kali. Maka apa yang dia hafal dari Al-Quran, dari hasil tasmiknya kepada Ibnu Abbas, sesuai dengan apa yang dibaca Ibnu Abbas. Maka akhirnya dia menjadi imam di bidang tafsir. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga, tabaqah al-wusta dari kelompok tabi'in. Dia hidup seperti Hasan al-Basri dan Habib ibnu Abi Thabit dan Muhammad ibnu Sirin, dan bahkan dari bekas budaknya Ibnu Abbas yang lain siapa? Ikrimah. Namun Mujahid lebih kuat daripada Ikrimah. Dan adapun tentang hadis, barakallahu fikum, alhamdulillah hadis ini telah kita lewati di pelajaran yang lain, yakni di Kitabul Ilm terdahulu. Dan saya ingin mengulang sedikit, mengingatkan bukan mengulang, bahwa sanad ini di hadis ini yang berhubungan dengan nakhlah itu telah kita lewati, namun dengan sanad yang lain. Coba dibuka kepada dua hadis sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baglani, haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdullah ibni Dinar an ibni Umar. Maka siapa tabi'inya? Abdullah ibnu Dinar. Maka dua riwayat, haddatsana Khalid ibnu Makhlad, haddatsana Sulaiman, haddatsana Abdullah ibnu Dinar an ibni Umar. Maka di sini mutabaah Imam Al-Bukhari kepada Abdullah ibni Dinar, di mana dia meriwayatkan di sini dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Berarti madarul hadis siapa? Madarul hadisnya dari Ibnu Umar, dari Nabi, dan dari Ibnu Umar dua murid yang masyhur, Abdullah ibnu Dinar dan juga Mujahid. Maka ini dari segi riwayat yang sebelumnya. Berarti Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini 3 kali. 2 di riwayat Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar, dan riwayat yang sekarang dari Mujahid, dari Abdullah ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Maka inilah faidah dari Imam Al-Bukhari. Jika dia mengulang, tujuannya adalah dari segi fikih dia ingin beristimbat tentang sesuatu apa, kefahaman kepada ilmu hadis dari periwayatan. Di sini dia inginkan. Kemudian faidah yang kedua, dia mendatangkan dari jalan yang lain. Kalau tadi sahabatnya dari tadi muridnya yang mengambil dari dia Mujahid di hadis ini, dari Mujahid dari Ibnu Umar. Adapun di hadis yang telah lampau, 2 hadis datang dari Abdullah ibni Dinar dari Ibnu Umar. Maka inilah dari keutamaan Imam Al-Bukhari di saat mengulang. Kepada panitia, tolong dikirim nushah Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmu di online. Karena banyak ikhwah yang ikut online mungkin hanya bengong
tidak punya kitab Sahih Al-Bukhari atau punya kitab Sahih Al-Bukhari namun di bab apa kita belajar dan sebagainya, maka dipotong, bisa dipotong. Atau langsung Sahih Al-Bukhari dari bab pertama sampai akhir. Ada potongannya. Taib. Dikirim PDF, maka ikhwah yang ikut online di sini bisa ikut melihat Sahih Al-Bukhari sehingga tahu sekarang apa yang kita bicarakan. Datang jalan yang lain dari Abdullah ibnu Dinar dan datang jalan di sini dari Mujahid dari Ibnu Umar. Kembali kepada hadis. Berkata Mujahid, qala sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah. Apa maknanya? Mujahid bangga di sini. Aku safar dengan Ibnu Umar. Maka itulah keutamaan dari para tabi'in dan juga para salaf. Jika mereka bersafar dengan seorang sahabat, maka dia akan senang. Malak tal'ab bil kitah, uktub fawaid tal'ab bil kitah. Main-main dengan kucing, tulis fawaid. Maka di sini Mujahid bangga dan senang. Aku safar dengan Ibnu Umar. Maka ini keutamaan dari salaf dulu. Jika mereka safar dengan sahabat yang ma'ruf atau dari itba'ut tabi'in, bertemu dengan imam-imam para tabi'in kibar, mereka senang, apalagi safar bersama. Dan di sini Mujahid meriwayatkan aku safar bersama Ibnu Umar, tentunya dia mengambil faidah-faidah, fatwa-fatwa dan periwayatan. Maka aku tidak pernah mendengar dari Ibnu Umar dalam safar itu hadis kecuali satu hadis, dan ini yang diriwayatkan oleh Mujahid sekarang, di mana menceritakan Ibnu Umar kunna indan Nabi, bahwa dia dulu bersama Nabi duduk menuntut ilmu. Fa'utiya bijumar. Fa'utiya bijumar. Apa jumar? Jumar itu dia adalah isi dari pohon kurma yang besar. Maka pohon kurma kalau sudah tidak produktif, itu dihancurkan. Seperti sawit misalnya dihancurkan, maka jatuh. Nah itu nanti dibuka pokoknya. Pokoknya yang besar itu yang sudah dijatuhkan, dipotong, itu dibuka. Nanti di dalamnya ada seperti lilin putih. Dan itu seperti tepung. Dan itu bisa langsung dimakan. Dan dulu Nabi memakannya. Maka dibelah, dipotong, diambil di dalamnya ada bagaikan lilin putih yang menggumpal. Nah itu dinamakan jumar. Dan itu dimakan. Maka ini pendalilannya fa'utiya bijumar. Kata Ibnu Umar, aku dulu belajar bersama Nabi, kemudian didatangkan jumar yang sudah dipotong-potong kecil-kecil karena dia besar. Satu pohon kurma. Dijatuhkan, dibongkar, dibuka, di tengahnya ada seperti tepung putih. Faqala inna minasyajar sajaratan masaluha kamatsalil muslim. Maka ada pohon, yang pohon itu dimisalkan seperti seorang muslim. Maka kata Ibnu Umar, fa'aradtu an aqula hiya nakhlah. Di saat ditanya oleh Nabi, pohon apa itu? Ibnu Umar mengatakan, aku ingin mengatakan dia adalah pohon kurma itu. Faida ana asgharul qaum. Namun aku orang yang paling kecil pada saat itu. Dan ini permasalahannya bukan masalah kecil dan besar. Bukan karena masalah senior dan junior. Murid-murid yang datang terdahulu dan murid-murid yang baru bergabung. Bukan. Tetapi ini permasalahannya agama. Dan ada pada dia Abu Bakar min afdali as-sahabah. Summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Kemudian ada para fuqaha yang lain dari para sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Maka di sini Ibnu Umar merasa malu. Meskipun dia tahu jawabannya, namun dia merasa bahwa tidak pantas dirinya untuk menjawab pertanyaan ini. Maka fasakattu, maka aku diam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Kemudian Nabi memberikan jawaban, dia adalah nakhlah, seperti yang diketahui oleh Ibnu Umar. Maka hadis ini telah terulang menjadi 3 kali, dan yang menjadi poin di sini al-faham, bahwa Ibnu Umar memahami
apa yang diucapkan oleh Nabi. Jadi tidak hanya sekedar menerima, mendengar dari Nabi, tetapi memahami. Dan ini yang diinginkan, dan ini yang kami inginkan dari kalian. Kita mempelajari setiap salat, mulai dari ilmu tajwid, ilmu qiraah, ilmu lughah arabiyah, ilmu sarf, ilmu akidah, ilmu fikih. Kalian harus memahaminya dan menghafal matanya, itu yang kami inginkan. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum wa naktafi ila huna barakallahu fikum.